berubah dan berdampak. Kami sangat mengucapkan terima kasih. Ada pantun buat Bapak Ibu hebat yang ada di room ini. Badan kekar, wajahnya dewasa, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar pemirsa semua? Selamat datang di webinar ini. Satu lagi ya. Beli tepung, bahannya bakwan. Saat dimakan nikmat rasanya. Selamat bergabung saya ucapkan. Semoga webinar ini memberi makna. Selamat malam Bapak. Dan juga kepada rekan-rekan SRB, sahabat rumah belajar, sekalian yang menjadi narasumber untuk kegiatan kita malam ini dengan tajuk berbagi praktik baik pemanfaatan belajar dan PMM gitu ya. Jadi ada beberapa dari SRB kita, sahabat rumah belajar. Rasmiani Harahap, kemudian ada Bu Fauzia, ada Bu Elnika Sinukaban. Selamat malam Ibu. Kemudian ada Ibu Gusdep Dias ya. Kemudian ada Bu Nurpinam, Pak Tumbur, Bu Rahel, juga Bu Fitri, teman-teman Bu Junita, Bu Aisyah, semuanya di sini dengan semangat yang sama, semangat berbagi praktik baik. Ya, berharap kita bisa menginspirasi satu sama lainnya. Mungkin itu Bu Maisarah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya merasa sangat bersyukur sekali berada di forum ini bersama teman-teman yang memiliki semangat juang yang tinggi. Mudah-mudahan itu kita bisa saling menginspirasi satu sama lainnya. Demikian Bapak Ibu, lebih dan kurang mohon maaf. Ya, sebelum saya mengucapkan salam, langsung dibuka ya Bu Maisarah ya kegiatan ya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan berbagi praktik baik pemanfaatan rumah belajar dan PMM bersama SRB dan IGI Sumut saya buka. Terima kasih. Kelas Maya ini sekilas adalah sebuah learning management system atau LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi belajar.kemdikbud.go.id. Kita bisa melihat bahwa tersedia Bapak Ibu. Bu Mai titik 9 di rumah belajar ini. Bukan aja platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini ada masuk, kita bisa ketikkan masuk. Nah, akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu, di sini karya saya ini ada berupa bahan ajar, kepemimpinan sekolah, praktik. Kemudian kita pilih mata pelajaran. Jadi saat ini hanya tersedia mata pelajaran numerasi dan literasi. Karena mata pelajaran yang lain sedang dikurasi ya. Maka dari itu kita harus memiliki perangkat ajar ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Sudah kelihatan Ibu? Apa judul kita ini, Bu Mai? Berbagi dan berkolaborasi praktik baik pemanfaatan rumah dan PMM. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Di sini kami juga mau berbagi ya tentang tadi materi saya RKMM, Ruang Kolaborasi Merdeka Mengajar. Ini juga sangat terkait dengan PMM Bapak Ibu ya. Sebentar izin share Bu Mai. Oke, silakan Bapak. Waktu Bapak 10 menit loh. 10 menit ya? Iya. Aduh, banyak ini. 10 menit deh. Kita nanti ada kuis lagi, udah nggak sabaran nih Bapak Ibunya. 5 menit bisa? Yang pasti tersampaikan Pak, materinya tersampaikan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Tumur Simangunsong. Saya dari guru IPA di SMP Negeri 1 Silo Laut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Atau menyambung dari materi Bu Devi ya, tentang komunitas belajar Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih komunitas belajar itu? Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah sukses mendaftar komunitas belajar seperti yang disampaikan Bu Devi, Bapak Ibu juga harus mempelajari
Apa sih komunitas belajar itu? Apakah asal didaftar aja di PMM atau apakah hanya ingin membuat webinar-webinar? Tidak hanya sesimpel itu ya Bapak Ibu. Sebenarnya komunitas belajar itu adalah sekarang yang sudah dibentuk dari BPGP juga sudah mencanangkan supaya kita masuk dalam komunitas belajar. Jadi komunitas belajar itu adalah sekelompok guru atau tenaga pendidikan dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama Bapak Ibu terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah dimanapun mereka berpartisipasi aktif. Misalnya di sekolah itu kita guru-guru di satu sekolah itu sudah termasuk komunitas belajar Bapak Ibu. Dan itu nanti seperti yang dibilang Bu Slepi boleh didaftarkan di PMM. Kemudian kaitannya di PMM Bapak Ibu. Tapi sebelum ke sana, bagaimana sih caranya agar komunitas mempunyai budaya disiplin positif? Nah, ini juga sangat penting Bapak Ibu. Nanti kalau komunitasnya sudah terbentuk, ya bagaimana supaya komunitas itu jalan ya? Ada 3 strategi utama. Yang pertama itu munculkan motivasi internal. Bagaimana caranya untuk memunculkan motivasi internal? Yaitu tanamkan bahwa ini adalah pembelajaran orang dewasa. Kadang kita temukan ya di satu komunitas itu ada yang gampang merajuk, ada yang mau menguasai komunitas. Nah, itu kalau bisa jangan ada yang seperti itu di dalam komunitas. Ya, di dalam komunitas itu harus sama-sama orang dewasa semuanya. Kemudian kita juga harus mencari tahu apa itu kebutuhan anggota dan hubungkan dengan kebutuhan organisasi kita. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, setiap orang berperan penting. Jadi seperti yang sebelah tadi, jangan ada satu orang aja yang aktif atau satu orang yang berat sebelah atau yang satu orang hanya disuruh-suruh ini itu. Nggak boleh ya Bapak Ibu, tapi harus berperan yang sama. Tumbuhkan bahwa rasa kepemilikan itu sehingga tidak tergantung pada satu penggerak atau 2 penggerak. Jadi caranya mungkin boleh membagi peran ya Bapak Ibu. Seperti di komunitas kita ini ada berperan sebagai presenter, ada notulen, ada timekeeper, dan juga ada moderator dan juga narasumbernya gitu. Jadi ini secara bergilir seperti itu ya. Jangan dia presenter terus atau dia notulen aja gitu ya. Seperti itu nanti komunitasnya tidak akan berkembang Bapak Ibu. Kemudian ketiga, berikan ruang belajar yang luas. Di sini dengan membentuk kesepakatan di komunitas Bapak Ibu, kemudian ada aturan main yang jelas, kemudian setiap anggota usahakan tidak hanya materi yang didapat, tapi juga kesempatan-kesempatan yang lain Bapak Ibu. Oke, itu terkait pengembangan komunitas. Sekarang kita ke PMM ya. PMM ini hanya tentang tadi kalau Bapak Ibu menyimak ada di PMM itu fitur perangkat ajar ya Bapak Ibu. Kalau masih ingat tadi materi siapa perangkat ajar, di sana itu adalah hasil dari kontribusi daripada guru-guru dari seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini sudah memiliki, saya yakin banyak yang sudah mempunyai bahan ajar, modul ajar, dan juga video-video pembelajaran, itu bisa Bapak Ibu kontribusikan di PMM. Jadi caranya, sebelum ke caranya Bapak Ibu, apa saja yang bisa kita kontribusikan sebagai guru, yaitu perangkat ajar dalam bentuk modul ajar, di mana modul ajar ini berisi dokumen yang lengkap, ada tujuannya, ada langkah-langkah dan media pembelajaran serta asesmen Bapak Ibu. Kemudian modul project juga bisa kita kontribusikan ya di PMM, dan yang paling mudah saya rasa itu bahan ajar. Jadi bahan ajar ini bisa berupa materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan. Jadi ini bisa dalam bentuk artikel, komik, infografis maupun seperti non-cetak, yaitu audio dan video. Jadi kalau Bapak Ibu ada video misalnya tutorial untuk misalnya perkalian atau cara membuat magnet dan lain sebagainya, itu boleh Bapak Ibu kontribusikan di PMM. Kemudian bagaimana caranya? Ada 2 cara Bapak Ibu. Yang pertama kita berkontribusi secara individu, dan yang kedua nanti secara institusi. Jadi di sini saya sarankan kita berkontribusi secara individu saja dulu.
Caranya Bapak Ibu tinggal login nanti ke sini. Ini saya bagikan linknya. Salin link, saya bagikan di kolom chat. Bapak Ibu bisa langsung interaksi ya. Tinggal klik tautan yang saya buat di kolom chat. Bapak Ibu langsung klik saja. Nanti setelah masuk langkah yang kedua, klik tombol daftar jadi kontributor. Jadi di sana ada pilihan kontributor mau individu atau mau institusi. Untuk saat ini saya sarankan berkontributor sebagai individu ya. Klik individu, kemudian lanjutkan dengan ini. Bapak Ibu bebas ya, mau akun biasa, akun belajar ID juga boleh. Tapi disarankan Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id. Kemudian login, terus nanti akan kita Luar biasa, ternyata ada IG saja. Silakan Ibu. Baik Bu, saya ingin bertanya tadi tentang komunitas, syarat untuk daftar sebagai komunitas ya Bu. Jelas. Dan itu kan ada syarat bahwa kita itu yang sebagai pendaftar harus menyelesaikan dua aksi gitu kan, dua aksi nyata. Saya itu udah menyelesaikan dua. Ya, terima kasih Bu Aisyah Marlian Daulay. Dengan berakhirnya acara kuis tadi, berakhir pula lah acara kita. Semoga hasil webinar ini berdampak buat kita ke depannya dan bisa mengaplikasikannya pada kehidupan kita sehari-hari untuk menambah keprofesionalitas Sudah malam Ibu, pelan-pelan Ibu. iya